Aku tidak pernah menyangka semuanya terbongkar oleh tetanggaku yang diam-diam mengintip malam itu. Malam itu hujan turun, angin menggeser tirai jendela ruang tamu. Lampu temara menyala redup, hanya menyisakan siluet tubuhku yang berdiri gugup di balik pintu ruang tamu. Suara langkah kaki di luar terdengar semakin mendekat. Aku dan Chandra terpaku, jarak kami sangat dekat. Nafasku tak beraturan, mataku berkaca-kaca. Bukan karena cinta, tapi karena rasa takut dan rasa bersalah yang mulai menjalar seperti racun. Lalu terdengar suara pintu pagar ditutup cepat, dan seketika lampu terasku menyalakan. Suara batuk pelan dari luar membuat jantungku hampir berhenti. Ada orang, bisik Chandra. Aku hanya bisa menahan napas, tanganku langsung menarik langkah mundur. Tapi bayangan kami berdua sudah terpantul jelas di tirai jendela. Aku tak tahu siapa yang ada di luar, tapi sejak malam itu, bisik-bisik tetangga di warung mulai terdengar. Senyum ibu-ibu di jalanan mulai berubah dingin. Bahkan anak-anak muda pun menatapku lama dengan ekspresi dingin. Dan aku tahu seseorang telah melihat, seseorang telah menyaksikan segalanya. Dan sejak malam itu, hari-hariku mulai tak tenang. Namaku Intan Prameswari. Usiaku 31 tahun. Aku lahir dan besar di desa kecil bernama Karangrejo, sebuah desa sederhana di pelosok Ngawi, Jawa Timur. Hidupku tidak luar biasa, tapi justru disitulah letak keindahannya, kesederhanaan yang memelukku. Setiap hari, aku adalah seorang istri dari seorang polisi lapangan bernama Fadli Wijaya, suamiku yang kini sedang menjalani tugas luar kota selama beberapa minggu ke depan. Kami sudah menikah hampir 9 tahun. Tak mudah, tapi cukup untuk membuatku mengerti bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk bunga atau kejutan manis. Kadang, cinta datang dalam wujud diam, dalam kesabaran menunggu, dan dalam kesetiaan yang sunyi. Pagi itu, seperti biasa, aku membuka jendela kayu yang menghadap ke sawah. Matahari belum tinggi, tapi embun sudah mulai surut dari daun-daun pisang. Di belakang rumah, suara ayam tetangga dan tawa bocah-bocah yang sedang bermain lompat tali di jalan kecil menyambutku. Rumah kami tidak besar, sebuah rumah panggung sederhana, peninggalan orang tua Fadli yang kini kami rawat bersama. Catnya mulai pudar, beberapa papan sudah lapuk dimakan usia. Tapi bagiku, ini lebih dari cukup. Disinilah tempat kami tertawa, bertukar cerita, dan menata hidup. Sejak Fadli lebih sering ditugaskan keluar kota, aku mulai terbiasa dengan rutinitas seorang diri. Anak semata wayang kami, Galang, tinggal sementara bersama ibuku di desa sebelah agar tak terlalu sering ku tinggal sendiri di rumah. Aku ingin ia tumbuh dengan lebih banyak suara, lebih banyak pelukan, dan lebih banyak teman bermain. Pekerjaanku hari-hari tak banyak berubah, seperti menyapu halaman, mencuci, menjemur pakaian, memasak, menyiram bunga. Kadang, aku duduk lama di beranda, mengamati langit, atau sekadar menghitung helai daun yang gugur dari pohon jambu. Hati ini terasa damai, tak ada keraguan, tak ada curiga. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Desa ini adalah rumah, dan Fadli adalah penjaga ketenangan dalam hidupku. Namun, aku tidak tahu bahwa tak jauh dari rumah ini, seseorang sedang mengintai waktuku yang lengah. Dan hari-hari yang tenang ini akan segera berubah. Hari-hari berlalu seperti biasa di desa Karangrejo. Langit tetap biru, sawah tetap hijau, dan suara ayam masih membangunkanku setiap pagi. Namun di tengah keseharian yang sama itu, satu hal mulai terasa berbeda. Sebuah kehadiran yang semakin rutin, semakin akrab, semakin menyusup diam-diam ke dalam waktu-waktuku. Namanya Chandra Prakoso, rekan sesama polisi yang dulu pernah berada di ambang pemecatan karena kasus kelalaian saat bertugas. Saat itu, Fadli suamiku yang membelanya habis-habisan. Fadli mengorbankan reputasinya demi meyakinkan atasan bahwa Chandra pantas diberi kesempatan kedua.
Sejak saat itu, Chandra menjadi seperti adik sendiri bagi suamiku Fadli. Ia sering mampir, bahkan sejak sebelum kami pindah ke rumah dinas ini. Tapi, kedatangannya dulu terasa wajar. Kini, entah mengapa, ia mulai muncul dengan alasan yang kabur. Kadang membawa titipan dari kantor, kadang sekadar melintas, atau bahkan hanya datang tanpa alasan apa-apa. Hari ini pun, ia datang lagi. Aku tengah menyapu halaman saat motor trail dinasnya berhenti di depan pagar. Ia tak langsung turun, hanya duduk sebentar, mematikan mesin, lalu melangkah santai ke arah rumah. Aku tak menyapanya, hanya memberi senyum sopan seperti biasa. Ia masuk begitu saja, lalu duduk di teras. Seperti rumah ini, rumahnya sendiri. Aku menyiapkan segelas teh tawar dan meletakkannya di meja kayu. Tubuhku berbalik cepat, kembali ke dalam rumah, berusaha menjaga jarak tanpa menyulut prasangka. Warga desa tentu tak asing dengan wajah Chandra, tapi kedatangannya yang terlalu sering, apalagi tanpa kehadiran suamiku, mulai menimbulkan bisik-bisik kecil. Aku tahu itu. Pandangan mata ibu-ibu di warung mulai berubah. Bahkan beberapa anak-anak muda kini menatapku lama, lalu berbisik. Awalnya kupikir itu hanya perasaanku saja, tapi saat aku berjalan ke musala sore itu, aku mendengar jelas seorang ibu berbisik pada temannya. Mereka menyebut namaku, mereka menyebut nama Chandra, mereka menyobat rumah kosong dan sering mampir. Langkahku terhenti, tapi aku pura-pura. Tak ingin menambah api pada bara yang belum jelas bentuknya. Malam pun tiba. Rumah ini kembali sepi. Aku duduk di ruang tengah, memandangi foto keluarga di dinding. Foto itu foto saat suamiku Fadli baru saja dilantik jadi perwira muda. Senyumnya manis, mataku berkaca-kaca karena bangga. Kini, senyum itu hanya tersisa dalam bingkai, dan aku mulai merasa sendiri di rumah yang dulu terasa penuh canda tawa. Di luar, suara jangkrik bersaut-sautan. Di dalam, pikiranku tak bisa diam. Chandra mungkin datang hanya karena ingin membalas budi. Tapi, mengapa caranya seperti ini? Sering, terlalu lama, terlalu dekat. Aku menatap pintu rumah yang tertutup rapat, dan untuk pertama kalinya, sejak suamiku Fadli pergi, aku merasa tak nyaman di dalam rumahku sendiri. Hari itu langit mendung, udara terasa berat sejak pagi. Burung yang biasanya ramai di pohon jambu belakang rumah, tak tampak. Hujan tak turun, tapi angin bertiup kencang, seperti membawa isyarat yang tak bisa kujelaskan. Aku menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah, menyapu lantai 2 kali, membersihkan jendela yang tak berdebu, menyetrika baju, meski tidak mendesak. Sambil kulakukan bukan karena rajin, tapi karena ingin mengusir rasa gelisah yang perlahan menyelinap, tanpa bentuk, tanpa suara. Menjelang sore, aku membuka gorden dan menatap keluar. Jalan desa sepi, hanya ada satu sepeda tua milik Pak Lurah yang terparkir di pos ronda. Tak lama kemudian, samar-samar dari kejauhan terdengar deru suara motor. Hatiku mengejang. Motor itu berhenti di depan rumah. Aku mengenali suara mesin itu. Suaranya kos, sedikit berat, bergetar rata-rata. Motor trail dinas yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Chandra datang lagi. Aku tak membuka pintu. Aku hanya berdiri diam di ruang tengah, berusaha tak mengeluarkan suara. Tapi langkah sepatunya terdengar jelas di teras. Ada ketukan singkat di pintu, lalu bunyi engsel pagar yang terbuka dengan gesekan besi yang membuat bulu kuduku berdiri. Ia masuk tanpa undangan. Aku tetap diam di tempat, menahan napas, berharap ia pergi. Tapi waktu berlalu dan langkah kakinya mendekat perlahan. Jantungku berdetak tak karuan. Pandanganku jatuh pada meja kecil di sudut ruang, di mana foto keluarga kami masih berdiri tegak. Foto aku, Fadli dan Galang tersenyum dalam bingkai kayu sederhana. Aku melangkah mundur perlahan, masuk ke dapur. Tapi jejak langkah di lantai rumah kayu tetap mengikuti. Napasku semakin berat, tangan gemetar, dan udara di dalam rumah
tiba-tiba menjadi begitu panas. Meski angin dari luar bertiup kencang menerobos sela-sela dinding papan. Aku tidak bersuara, tidak menoleh, tidak berbicara. Tapi aku tahu, di belakangku ada mata yang menatap. Terlalu lama untuk sekadar berkunjung, terlalu dekat untuk sekadar silaturahmi. Dan di luar rumah, di balik jendela ruang depan yang tirainya tak tertutup sempurna, sesosok wanita tua sedang berjalan pelan, membawa tas belanja dari warung. Ia menoleh sekilas ke arah rumahku. Langkahnya terhenti sesaat. Kemudian ia melanjutkan perjalanan. Aku tidak tahu apakah dia melihat sesuatu. Tapi sejak hari itu, tatapan warga semakin tajam. Tatapan yang menuduh tanpa kata. Tatapan yang menyentuh lebih sakit dari bentakan. Dan aku mulai sadar ada yang sedang diam-diam menyusun kehancuran untukku. Sejak sore itu, udara di desa terasa babi. Tak ada yang berubah secara kasat mata. Jalanan tetap ramai anak-anak kecil. Warung tetap buka seperti biasa. Dan suara azan maghrib tetap menggema dari surau kecil di ujung jalan. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang lebih tajam. Dari udara, pandangan mata. Pagi harinya, aku berangkat ke warung. Langkahku pelan, menelusuri jalan tanah yang masih sedikit basah, sisa gerimis semalam. Di ujung jalan, dua ibu-ibu sedang duduk sambil memilah cabai di depan rumah. Mereka terdiam saat aku melintas. Satu dari mereka hanya tersenyum singkat, terlalu cepat, terlalu kaku. Yang satunya bahkan pura-pura menunduk, seolah tak melihatku. Hatiku mulai tak tenang. Saat membayar di warung, tangan Bu Narti gemetar kecil. Saat memberikan kembalian, ia biasanya cerewet, selalu cerita panjang lebar. Tapi kali ini, hanya diam. Keningnya berkerut saat menatapku, dan matanya menyorot sesuatu yang tak bisa kusebut. Ragu, curiga, penilaian diam-diam. Aku pulang membawa kantong belanja berisi sayur dan telur. Tapi pundakku terasa lebih berat dari biasanya. Di sepanjang jalan pulang, langkah kakiku seperti dibayangi. Aku menengok beberapa kali, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya perasaan yang tak bisa kubohongi, bahwa mulai ada jarak antara aku dan dunia yang dulu menyambutku dengan hangat. Saat tiba di rumah, aku melihat jejak sepatu basah di teras. 2 pasang, 1 kecil, 1 besar. Bekas lumpur menempel di lantai. Pintu sedikit terbuka. Aku mendekat dengan napas tercekat. Membuka pintu perlahan. Tak ada siapa-siapa. Namun aroma parfum pria masih menggantung tipis di udara. Bukan milik suamiku Fadli. Dan aku tahu siapa pemiliknya. Aku membersihkan jejak itu pelan-pelan dengan kain basah dan tangan gemetar. Mataku tertumbuk pada tirai jendela yang menghadap ke jalan. Tirai itu tak sepenuhnya tertutup. Aku berlutut lama menghadap ke lantai, bukan karena lelah, tapi karena takut. Tak jauh dari rumah, di balik pagar, ada satu sosok berdiri di bawah pohon terembesi. Ia tidak bersuara, hanya berdiri lama, lalu pergi. Aku mengenali tubuh itu. Aku tahu siapa dia. Dan malamnya, saat aku keluar membuang sampah, aku melihat Ibu RT berdiri di gang kecil. Ia berbicara dengan 2 tetangga lain. Saat melihatku, mereka berhenti. Salah satu dari mereka membalikkan badan, seolah tidak mengenaliku. Aku kembali masuk, menutup pintu perlahan, dan bersandar di baliknya. Rumah ini dulunya tempatku merasa aman. Kini, rumah ini terasa seperti kandang yang diawasi dari segala arah. Aku mulai mengunci semua pintu, mematikan semua lampu lebih awal, dan tidur dengan rasa was-was yang tak pernah ada sebelumnya. Dan di lubuk hati paling dalam, aku tahu, aku sedang dalam bahaya. Bukan hanya dari pria yang terlalu sering datang, tapi dari omongan, tatapan, dan penilaian dunia yang kini tak lagi memihakku. Senja turun perlahan di atas langit Karangrejo. Langit memerah lembut seperti kain yang dijemur terlalu lama. Angin berembus pelan, tapi di dalam dadaku badai tak kunjung reda.
Sudah hampir seminggu sejak keheningan mulai terasa mencekik. Langkah kaki warga yang dulu ramah kini terdengar kaku di telingaku. Wajah-wajah yang biasanya tersenyum kini seperti membeku. Saat berpapasan, anak-anak yang biasa datang bermain di halaman rumah kini tak pernah muncul lagi. Aku menyapu halaman tanpa semangat, seolah tanah dan daun-daun kering ikut menatapku dengan curiga. Sekali-sekali aku menengok ke jalan kecil di depan rumah, memastikan tidak ada motor itu lagi. Motor yang mesinnya berat, motor yang kini membuatku cemas lebih dari apapun. Setiap pagi, aku duduk lama di depan cermin, menatap wajah sendiri yang mulai pucat, kantung mata yang makin kentara. Aku bukan lagi Intan yang ringan langkahnya dan tenang senyumnya. Aku mulai merasa terpenjara oleh prasangka yang kubiarkan tumbuh dan oleh kehadiran seorang lelaki yang semakin menguasai ruang tanpa izin. Di sudut ruang tamu, foto keluarga itu masih berdiri. Setiap kali kupandangi, rasanya seperti menatap dosa yang belum sempat ditebus. Bukan karena aku berbuat salah, tapi karena aku tak cukup kuat membentengi rumahku dari ketidakwajaran yang datang dalam bentuk persahabatan lama. Sore itu, aku duduk di meja makan dengan secangkir teh dingin yang tak sempat kuteguk. Kertas dan pulpen tergeletak di depanku. Sudah beberapa kali aku menulis, lalu mengoyak halaman itu pelan-pelan. Menulis lagi, seolah semua kata tak sanggup menjelaskan ketakutan yang kurasa. Namun pada akhirnya, aku menulis juga. Kalimat demi kalimat mengalir, bukan karena aku ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena aku harus menyelamatkan apapun yang masih bisa diselamatkan. Aku mulai menyusun rencana kecil dalam diam. Aku menuliskan semua kejadian, semua waktu kedatangan Chandra, semua yang kulihat, semua yang kurasakan. Aku simpan di dalam amplop kecil yang kusembunyikan di balik laci lemari tempat suamiku Fadli biasa menyimpan berkas-berkas kerjanya. Lalu aku mulai membatasi segalanya. Aku tak lagi membuka pintu jika ada suara di luar. Aku tak lagi membalas pesan dari nomor asing. Aku menutup tirai, bahkan saat siang masih terang. Aku menjaga rumah ini seperti menjaga luka agar tak terus berdarah. Sunyi, tapi waspada. Di antara bisik-bisik yang terus beredar, aku memilih diam bukan karena pasrah, tapi karena sedang menyusun kekuatan. Tujuanku hanya satu, menjaga kehormatan rumah tanggaku. Bukan untuk orang lain, tapi untuk suamiku Fadli, untuk Galang, dan untuk diriku sendiri. Aku tahu jalannya tidak akan mudah. Tapi hari ini, aku merasa yakin bahwa aku tak bisa terus diam. Pagi itu, aku membuka jendela seperti biasa. Tetapi udara yang masuk tak lagi membawa ketenangan. Angin yang berembus terasa dingin menusuk, membawa bisikan yang tak terdengar namun terasa, menghantam dada. Burung-burung berkicau seperti biasa, tapi suara mereka kini terdengar jauh, asing, dan tak bersahabat. Di depan rumah, aku melihat dua ibu tengah berjalan sembari membawa kantong belanja. Mereka melihat ke arahku sekilas, lalu berbalik cepat dan menyeberang ke sisi jalan lain. Salah satunya menengok sesaat sebelum membisikkan sesuatu ke temannya. Aku pura-pura tak peduli, meski hatiku terasa mencelup ke dalam air yang membeku. Sejak surat dalam amplop itu kusimpan, hari-hariku berubah menjadi lebih tegang. Setiap ketukan di pintu membuat jantungku melompat. Setiap suara motor dari kejauhan membuat tubuhku menegang. Rumah ini bukan lagi tempat berlindung. Ia berubah menjadi ruang tunggu kecemasan yang tak pernah reda. Sore harinya, aku ke pasar, sendiri, seperti biasa. Tapi kali ini, langkahku terasa lebih berat. Beberapa penjual tak lagi menyapaku seperti dulu. Bahkan, Pak Manto, tukang ayam langgananku, hanya memberi harga tanpa senyum atau ucapan basa-basi. Aku sadar, gosip yang Chandra tebarkan telah tumbuh, menjalar, dan menyebar seperti jamur di musim lembab. Sesampainya di rumah, aku melihat sesuatu di pagar. Sepucuk kertas tergulung, diselipkan di antara celah kayu. Tanganku gemetar saat mengambilnya.
Tulisan di atasnya tak kukenali, namun isinya jelas. Kalimat sindiran tanpa nama, tanpa salam, tanpa empati. Kalimat yang menusuk harga diri, tanpa ampun. Hari mulai gelap, dan di luar terdengar suara kendaraan berhenti. Aku tak beranjak, aku hanya duduk di lantai dekat jendela, menatap bayangan yang tertangkap samar di tirai. Chandra. Kali ini, ia tidak masuk. Ia hanya berdiri lama di depan pagar. Beberapa warga melintas dan sempat melirik, namun tidak ada yang menegur atau menghampiri. Semua memilih diam, seperti aku yang diam. Seperti dunia kecilku yang mendadak menjadi sunyi, tapi penuh tekanan dari segala arah. Malamnya, aku membuka kembali catatan kecil yang kutulis. Aku tambahkan 1 halaman lagi. Kali ini, tentang betapa bahayanya seorang yang dikenal terlalu baik. Tentang bagaimana kebaikan bisa berubah menjadi jerat jika disalahgunakan. Aku tahu, jika aku tidak bertindak, semuanya bisa runtuh. Tapi aku juga tahu, jika aku bertindak terburu-buru, yang hancur bukan hanya nama Biku, tapi juga nama suamiku Fadli. Dan aku tak sanggup membuatnya hancur karena sesuatu yang bukan salahnya. Aku duduk lama malam itu, menatap atap rumah yang retaknya semakin jelas. Mungkin seperti hidupku saat ini. Retak, tapi belum sepenuhnya roboh. Dan aku bersumpah dalam hati, aku tidak akan tinggal diam lebih lama. Bahkan jika semua pintu tertutup, aku akan mencari celah. Demi diriku sendiri, demi suamiku Fadli, dan demi kebenaran yang layak diperjuangkan. Hujan turun sejak pagi, deras dan tak bersahabat. Di luar, pohon terembesi menggugurkan daunnya satu persatu, terbawa angin dan terhempas ke tanah basah. Di dalam rumah, lampu menyala redup, menombak kesan muram yang sejak tadi menyelimuti pikiranku. Sudah 2 minggu berlalu sejak catatan itu kusimpan. 2 minggu sejak tatapan warga berubah menjadi tembok tak terlihat. 2 minggu sejak Chandra berdiri di depan pagar tanpa berkata apapun, namun meninggalkan tekanan yang cukup untuk membuat tidurku selalu terganggu. Semua yang kulakukan terasa sia-sia. Catatan yang kutulis dengan penuh harapan tak bisa kusampaikan ke siapapun. Aku mencoba menitipkannya melalui kerabat suamiku Fadli di kantor sektor kota, tapi jawabannya hanya janji yang menggantung. Bahkan ketika aku menulis surat kedua dan mengirimnya lewat pos, tak ada kabar balik. Seolah dunia memutuskan untuk menutup telinganya atas ceritaku. Sore itu, saat aku duduk di ruang tengah, kulihat kembali tumpukan surat yang belum berani kukirim. Tanganku gemetar saat membuka salah satu amplop. Di dalamnya, tulisanku sendiri menatapku dengan getir. Kalimat yang terasa seperti jeritan, tapi tertulis begitu rapi. Di luar, langkah kaki terdengar di teras. Sosok yang kutakutkan itu berdiri lagi di depan pagar. Ia tidak mengetuk, tidak berbicara, tidak memanggil, hanya berdiri. Lama, seakan menunggu aku melakukan sesuatu yang fatal. Lalu, ia pergi. Aku terduduk di lantai memeluk lutut. Sendiri, mataku basah, tapi tidak menangis. Aku terlalu lelah untuk itu. Napasku berat, bukan karena sesak, tapi karena beban yang tak juga berpindah. Saat malam turun, aku membuka jendela belakang. Angin malam menerpa wajahku. Udara dingin menyelinap masuk, membawa suara alam yang sayup-sayup menenangkan. Namun pikiranku tetap berputar, gelisah, kusut. Aku tahu tak ada lagi yang bisa kulakukan dengan cara biasa. Terlalu banyak mata yang menuduh tanpa mendengar. Terlalu banyak telinga yang menutup tanpa mencoba mengerti. Dan suamiku Fadli masih belum kembali. Mungkin bahkan belum tahu bahwa rumah yang ia tinggalkan kini perlahan dirasuki kegelapan yang tak kasat mata. Malam itu, aku menulis surat terakhir. Bukan untuk suamiku Fadli, bukan untuk siapapun di kantor polisi, tapi untuk seseorang yang mungkin masih mau mendengarkan. Ketua RT, kertas itu kutulis dengan tangan dingin dan hati yang setengah gemetar. Bukan pengakuan, tapi permintaan perlindungan, permintaan keadilan.
Permintaan agar aku tidak terus dipojokkan karena kehadiran seseorang yang tak kuundang, namun dipaksakan masuk dalam hidupku. Aku tahu risikonya. Jika surat itu terbaca oleh orang yang salah, namaku bisa makin hancur. Tapi jika aku terus diam, yang hancur bukan hanya nama, melainkan seluruh hidupku. Dan malam itu, dengan langkah pelan dan jas hujan yang menutupi tubuh, aku keluar rumah untuk menyelipkan surat itu ke dalam celah pintu rumah ketua RT. Tak ada cahaya di dalam, semua gelap, tapi aku tetap meletakkannya di sana, lalu pergi cepat, tanpa menoleh lagi, malah menelanku dalam diam. Dan aku sadar, inilah satu-satunya pilihan yang tersisa. Hujan semalam masih menyisakan genangan di depan rumah. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Embun belum sempat menguap, dan kabut tipis menggantung di antara pepohonan di belakang rumah. Suasana seperti ini biasanya menenangkan, tapi pagi itu justru membuat perasaanku semakin tak tenang. Sejak surat itu kuselipkan diam-diam di pintu rumah ketua RT, aku tak lagi bisa tidur nyenyak. Mataku sering terbuka saat malam belum sepenuhnya larut. Telingaku menangkap suara sekecil apapun di luar rumah. Daun gugur, pagar berderit, anjing menggonggong, semua terdengar seperti ancaman. Beberapa hari berlalu. Tidak ada yang datang, tidak ada yang bertanya, tidak ada perubahan. Hening, seperti sebelum badai. Lalu, pagi ini, tanda-tanda itu mulai muncul. Di warung, orang-orang berhenti bicara saat aku lewat. Kali ini bukan lagi karena ingin menghindar, tapi karena sedang membicarakanku. Aku tahu, sorot mata mereka berbeda. Sekadar curiga, tapi seperti menanti jawaban yang belum terucap. Siang harinya, aku melihat Pak RT berjalan melewati depan rumah Wahania kaku. Langkahnya berat, tapi ia menatap langsung ke arah jendela rumahku. Lama, sebelum akhirnya berjalan lagi tanpa menoleh. Dan saat sore menjelang, segalanya berubah. Motor dinas itu datang lagi. Kali ini tak sendiri. Di belakangnya ada motor lain, berplat sipil. 3 orang turun. 1 di antaranya berpakaian dinas lengkap. Aku mengintip dari celah gorden. Dada berdebar hebat. Tubuhku membeku di tempat. Mereka tidak masuk, hanya berdiri di depan pagar. Salah satu dari mereka menerima selembar kertas dari Pak RT yang tiba-tiba muncul dari arah jalan. Kertas itu digenggam kuat, lalu dibaca dengan mata yang menyipit tajam. Matanya langsung mengarah ke rumahku. Beberapa warga berdiri di kejauhan, mengintip dari balik pohon, dari balik pintu rumah mereka sendiri. Suasana tiba-tiba menjadi panas. Meski langit masih mendung, aku tidak keluar, tidak membuka pintu, hanya terduduk di lantai ruang tamu, memeluk lutut sendiri. Peluh mengalir di pelipis, meski angin dingin bertiup dari jendela belakang yang lupa kututup. Malamnya, saat semua orang tampak kembali ke aktivitas mereka, satu surat tipis ditemukan tergantung di pagar rumahku. Bukan surat resmi, bukan ancaman, tapi sebuah pemberitahuan bahwa akan ada pertemuan mendadak besok malam di balai dusun, melibatkan beberapa warga, Pak RT, dan pihak berwenang dari sektor kecamatan. Tidak disebutkan namaku, tapi aku tahu malam itu akan menjadi malam yang menentukan. Dan saat aku menatap foto keluarga di dinding yang perlahan mulai buram oleh embun kaca, aku tahu satu hal, semua ini akan segera terbongkar, entah dengan luka atau dengan keadilan. Langit malam di Karangrejo menggantung rendah, awan gelap menyelimuti desa seperti penutup yang tak memberi ruang untuk bintang-bintang muncul. Angin berhembus pelan, tapi membawa hawa berat seolah seluruh udara desa ikut menyimpan kegelisahan di dalam rumah. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan baju sederhana berwarna gelap, rambut disisir rapi ke belakang. Wajahku pucat, tapi mataku menatap pantulan diri sendiri dengan keyakinan yang asing, bukan karena tak takut, tapi karena tak ada jalan kembali. Malam ini bukan tentang rasa nyaman, ini tentang mempertahankan kebenaran, bahkan ketika dunia menolak mendengarnya. Aku berjalan, pelan meninggalkan rumah. Langkah-langkahku terasa berat,
menapak tanah basah. Setiap suara dari kejauhan membuatku menoleh. Setiap rumah yang kulewati terasa seperti mata yang mengawasi diam-diam dari balik tirai. Balai dusun tak jauh, tapi perjalanannya terasa panjang. Lampu gantung di atas aula menyala terang. Suara-suara sayup terdengar dari dalam, bukan riuh, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak 2 kali lebih cepat. Ketika aku tiba, beberapa kursi telah terisi. Ada Pak RT duduk di depan, tangannya bersedekap. Di sisi lain, 3 orang berseragam duduk sejajar. Wajah mereka serius dan mata mereka tajam, menyapu satu persatu yang hadir. Di belakang, beberapa warga berdiri. Sebagian besar perempuan, membawa anak-anak. Sebagian tampak datang hanya karena rasa ingin tahu. Aku masuk perlahan, tak ada sambutan, tak ada yang menoleh, tapi aku tahu semua mata mengarah padaku. Meski tak ditatap, aku sedang dinilai. Langit bergemuruh pelan di luar, seolah turut menyaksikan malam yang getir ini. Pertemuan dimulai, kertas-kertas dibuka, erotik dibacakan. Wajah berubah. Beberapa tercengang, beberapa menunduk, beberapa saling pandang. Nama yang selama ini kusebut diam-diam akhirnya terdengar di ruang terbuka. Nama yang selama ini hanya menjadi bayangan, kini dilontarkan ke tengah ruangan, seperti batu dilempar ke permukaan air. Tenang, Chandra tidak ada di sana, tapi kehadirannya begitu terasa, seperti bau asap yang tertinggal meski api sudah padam. Pak RT berdiri dan mulai menjelaskan. Suaranya berat, perlahan, tegas. Tak ada tuduhan, hanya kronologi. Tapi setiap kalimatnya seperti pisau kecil yang menguliti luka demi luka yang selama ini kupendam. Aku tetap diam, tubuhku tegak, dada sesak. Tapi aku menolak tunduk. Aula sunyi, tak ada suara selain derik kipas tua di langit-langit. Seseorang dari pihak kepolisian mencatat sesuatu. Salah satu dari mereka berdiri dan membuka map coklat tebal, lalu menyerahkan sesuatu ke Pak RT. Beberapa warga mulai berbisik, beberapa mata mulai menatapku dengan ekspresi berbeda. Bukan lagi tatapan curiga, melainkan keraguan, seolah mereka tak lagi yakin apakah gosip-gosip yang selama ini mereka telan bulat-bulat benar. Malam terus bergulir. Tak ada suara keras, tak ada ketukan meja, tak ada debat, hanya hening yang tegang, dan sebuah kebenaran yang perlahan menemukan tempatnya di ruang yang selama ini enggan menerimanya. Ketika pertemuan selesai, aku berdiri, tak ada yang menghalangi, tak ada yang menahan. Tapi langkah kakiku terasa lebih ringan daripada saat datang tadi. Di luar, hujan turun pelan. Tak deras, tapi cukup untuk membersihkan debu yang menempel di daun-daun. Aku menatap langit yang mulai terbuka sedikit di antara awan dan, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku bisa menarik napas panjang. Malam ini, aku memilih berdiri, bukan untuk menjelaskan, tapi untuk menyelamatkan yang layak diselamatkan. Pagi datang tanpa suara. Langit kelabu sempat berubah menjadi biru muda, lalu kembali diselimuti awan tipis. Udara desa Karangrejo masih lembab oleh hujan malam sebelumnya. Daun-daun di halaman rumahku tampak segar, mengilap oleh tetes embun yang menggantung sabar di ujung-ujungnya. Aku membuka jendela perlahan. Tak ada lagi rasa gentar seperti kemarin. Tidak ada gemetar di ujung jari. Tidak ada jantung yang berdebar berlebihan. Hanya keheningan yang sedikit demi sedikit berubah menjadi ketenangan. Sepanjang hari, tidak ada tamu. Tidak ada suara motor itu. Tidak ada jejak sepatu basah di teras. Tidak ada secari kertas bernada sindiran tergantung di pagar. Tapi bukan hening yang mencurigakan. Ini hening yang menenangkan. Seolah dunia sedang memberi jeda. Di dapur, aku menanak nasi seperti biasa. Menyapu lantai, mengelap kaca jendela, melipat cucian. Rutinitas sederhana itu kini terasa berbeda, lebih ringan, lebih utuh. Tak lagi seperti pelarian, tapi sudah kembali menjadi bagian dari kehidupan. Siang harinya, seorang tetangga lewat. Ia menoleh,
dan mengangguk kecil. Tidak banyak, tidak lama, tapi cukup. Cukup untuk memberiku harapan bahwa luka bisa pulih, bahwa kepercayaan bisa dibangun kembali meski dari serpihan. Aku menata ulang meja ruang tamu, memindahkan bingkai foto keluarga ke tempat yang lebih terang, menyeka permukaannya dengan lembut. Kali ini, saat ku tatap foto itu, tak ada lagi rasa bersalah yang membebani, hanya rasa rindu. Langkahku kemudian mengarah ke lemari. Aku membuka laci tempat menyimpan surat-surat lama, mengambil kembali katitan-katitan yang pernah kutulis tentang rasa takut, rasa malu, rasa bersalah, dan rasa muek. Aku membacanya satu persatu, lalu merobeknya pelan. Bukan untuk melupakan, tapi untuk melepaskan. Di luar, langit mulai merekah jingga. Suara burung kembali terdengar dari pohon jambu. Beberapa anak kecil terlihat berlarian di ujung jalan. Yang dulu terasa asing, kini perlahan kembali akrab. Malamnya, aku duduk di beranda. Tak ada lampu terang, hanya cahaya temaram dari ruang dalam yang cukup menerangi wajahku. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah dan daun basah. Dan di jalan depan rumah, samar-samar terlihat siluet seseorang berjalan dari kejauhan, bahu yang kukenal, langkah yang pernah kurindukan. Aku tidak bangkit, tidak berlari, tapi jantungku berdetak pelan, tenang, dan hangat. Karena aku tahu, ini adalah permulaan baru, dan aku siap untuk menyambutnya tanpa rasa takut lagi. Langit pagi di Karangrejo tampak bersih untuk pertama kalinya setelah sekian hari. Matahari muncul perlahan dari balik perbukitan, memantulkan cahaya keemasan di genteng-genteng rumah warga. Embun menggantung rapi di dedaunan. Udara segar menerobos celah jendela, membawa harapan bersama sinarnya yang hangat. Di dapur, aroma kopi dan nasi yang mengepul kembali memenuhi ruangan. Panci berbunyi pelan di atas kompor. Sendok bergemerincing saat kutaruh perlahan di cangkir. Tak ada suara lain, tapi hati terasa penuh. Di ruang tamu, sepatu yang biasa tergeletak berantakan kini sudah rapi berjajar. Jaket dinas tergantung di sisi kursi. Topi polisi terletak di atas lemari kecil, tepat di bawah bingkai foto keluarga yang sudah dibersihkan. Di sofa, tas dinas berwarna gelap terlihat belum dibongkar. Resletingnya masih tertutup rapat, tapi keberadaannya menjawab semua rindu yang selama ini hanya bisa kupeluk dalam diam. Di halaman depan, dua pasang sandal terletak berdampingan. Jejak kaki di tanah basah membentuk garis masuk ke dalam rumah. Dua jejak, satu besar, satu kecil. Satu milik orang yang lama pergi, satu lagi milik anak yang begitu lama menanti. Di kamar, suara nafas tidur terdengar pelan. Tak terganggu, nafas milik seseorang yang akhirnya bisa pulang dan beristirahat dengan damai. Aku berjalan perlahan ke halaman belakang, menatap kebun kecil yang selama ini kutelantarkan. Daun-daun liar menjalar di pagar bunga-bunga layu, sebagian, tapi masih bisa diselamatkan. Masih bisa ditata ulang, masih bisa tumbuh kembali. Tanganku mulai mencabut rumput-rumput kecil, dedaunan yang menguning, tak buru-buru. Tapi pasti, di ujung langit, awan putih tipis bergerak pelan. Cahaya matahari menembus celahnya, menciptakan pantulan indah di genangan air bekas hujan. Segalanya perlahan kembali pada tempatnya. Dan meski luka belum sepenuhnya sembuh, aku tahu satu hal, yang bertahan dalam badai bukan rumah yang paling kokoh, melainkan yang paling bersedia diperbaiki setelah retak. Waktu berjalan lambat di pagi itu, burung-burung berkicau di dahan, seolah menyambut hari yang baru dengan nada lebih riang. Matahari menyinari genteng rumah, memantulkan bayangan pohon jambu ke dinding ruang makan. Tidak ada keributan, tidak ada ketegangan, hanya keheningan yang hangat di meja makan. 3 piring telah tertata. Nasi hangat mengepul, lauk sederhana tersaji dalam mangkuk kecil. Sehelai taplak kain yang dulu tak pernah digunakan, kini membentang rapi di bawahnya. Piring-piring itu bukan sekadar wadah makan, tapi lambang bahwa keluarga ini masih utuh. Meski sempat nyaris terbelah diam-diam,
kamar belakang. Suara kaki kecil berlarian. Tawa pelan terdengar, seperti alunan musik lembut yang lama hilang. Di ruang tengah, seseorang sedang melipat pakaian. Gerakannya lambat, penuh perenungan. Tak terburu-buru, tak lalai. Di rak buku, catatan-catatan lama yang dulu disimpan penuh ketakutan telah hilang. Sudah dibakar. Abu-abunya dilarutkan ke tanah. Biarkan bumi menyimpan rahasia, bukan manusia. Di atas lemari kecil, tersisa satu foto. Wajah aku, suamiku Fadli, dan anakku tersenyum di antara latar sawah dan langit cerah. Tidak ada yang istimewa dalam gambar itu, tapi kali ini senyuman itu terasa nyata. Bukan sekadar pose, bukan sekadar bingkai, tapi janji yang sedang dipegang. Tetangga mulai menyapa kembali, meski belum semua. Beberapa anak mulai kembali bermain di pekarangan. Sesekali mengintip ke dalam rumah, tertawa, lalu berlari lagi. Dunia belum sepenuhnya pulih, tapi cukup untuk mulai menata ulang langkah. Dan di bawah pohon terembesi yang dulu sering menjadi saksi, bayangan gelap, kini berdiri sebuah bangku kayu sederhana. Tempat duduk yang tak lagi menyimpan rahasia, hanya tempat melepas lelah, menikmati angin sore, dan mengingat bahwa setiap luka punya waktunya untuk sembuh. Sore itu, langit kembali memerah. Cahaya senja menembus dedaunan, menciptakan siluet damai di lantai ruang tamu. Aku berdiri di ambang pintu, menatap ke arah jalan yang dulu sering membuatku takut. Kini ia berdiri tegak, memeluk dirinya sendiri. Bukan karena dingin, tapi karena berhasil melewati badai, dan untuk pertama kalinya, aku seorang istri merasa bebas.